Nah, nabda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Taib, insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan materi shorof kita. Kemarin kita sudah sampai atau sudah selesai ya insyaallah di sulasi mujarrad. Baik. Intinya adalah di sulasi mujarrad itu antum bisa mentasrif, kemudian tahu tasrif-tasrifnya dari wazan-wazan yang sudah ada. Misalkan cara mentasrif fi'il madhi, insyaallah sudah tahu ya caranya. Itu aja sebetulnya bekal untuk pelajaran-pelajaran yang lebih lebih lanjutan lagi daripada sulasi mujarrad. Contoh, misalkan zahaba, ketika antum bertemu dengan zahabtum ya, tulisannya misalkan seperti ini. Antum gak usah bingung berarti. Ini berarti bacanya zahabtum. Karena apa? Karena ini masuk ke fi'il madhi. Itu tujuan ketika kita masuk di atau kita mempelajari sulasi mujarrad ya. Nah, ini asal katanya apa? Ini kan fi'il madhi. Berarti ini asal katanya zahaba. Kalaupun antum tidak tahu harokatnya, misalkan ini enggak ada harokatnya. Ya, sekarang enggak ada harokatnya di sini. Nah, ini kan cuma 3 huruf. Ya. Ini yang apa namanya? Yang tum ini kan tambahan sebetulnya. Berarti antum carinya zahaba. Tinggal dilihat apakah dia nanti zahaba. Karena kemungkinannya zahaba sama zahaba, zahuba, zahiba. Ya, tinggal dicari nanti di kamus. Semakin sering antum berinteraksi dengan kata-kata sulasi mujarrad, maka akan memudahkan antum untuk mengidentifikasi atau menentukan apakah dia itu sulasi mujarrad atau sulasi mazid. Gitu ya. Dan kebalikannya, semakin antum jarang atau tidak pernah membuka atau tidak pernah mengulang, ya akan stuck di situ aja, akan bingung. Ini kira-kira sulasi mujarrad atau tidak. Ya, maka sangat perlu sekali, sangat butuh sekali kepada praktek ya, dan terus mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari ya, seperti itu. Taib. Kemudian juga di sulasi mujarrad kita mempelajari bagaimana cara mentasrif wazan-wazan tertentu, tasriful usul. Urutannya tasriful usul itu lebih ke urutannya. Urutan yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, zaman wal makan, isim alat, madhi majhul, mudhari majhul. Kayak gitu ya. Urutan itu juga berlaku di tasrif-tasrif yang lain. Ya. Ketika kita mempelajari buku kitab tasrif ini, urutan tersebut masih dipakai di tasrif-tasrif yang lain. Berbeda dengan beberapa buku yang mungkin waktu itu sempat Pak Imam sampaikan, Amsilatul Tasrif kalau tidak salah, yang isim fa'ilnya itu menggunakan fahuwa atau wahuwa. Wahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Nah, itu bedanya cuma di situ aja ya. Sisanya insyaallah sama. Nah, tasrif-tasrifnya itu juga sesuai dengan wazannya. Misalkan fi'il madhi ya perubahannya seperti apa? Fi'il mudhari perubahannya seperti apa? Masdar seperti apa? Dan ada berapa jumlahnya kan berbeda ya. Masdar itu cuma 3. Isim fa'il, isim maf'ul juga sama. Tapi cara merubahnya antara sulasi mujarrad dengan sulasi mazid itu sama saja. Misalkan cara merubah fi'il madhi di sulasi mujarrad, fa'ala fa'ala fa'alu. Nanti di sini juga sama. Af'ala af'ala af'alu. Bedanya cuma wazannya, di sini ada af'anya, ada alifnya. Itu saja. Maka cara merubah atau mentasrif suatu wazan itu sudah kita pelajari di sulasi mujarrad.
Isim fa'il itu ada berapa? Ada 6 ya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Sama. Di sini urutannya sama, cara mentasrifnya sama. Kita lihat fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il. Nah, nanti isim fa'ilnya yang ini. Nanti cara merubahnya sama. Muf'ilun, muf'ilani, itu enggak dirubah. Yang harokat ini tidak dirubah, belakangnya aja. Ani, una, atun, atani, atun. Perubahannya di sini. Muf'ilun, muf'ilani, muf'iluna. Sama dengan fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Gitu ya, sama. Artinya semuanya sama dari segi cara tasrif dan urutannya. Yang membedakan hanya ini saja, tasriful usulnya. Bedanya dari mana? Pertama jelas, dia punya bentuk sendiri. Kalau sulasi mujarrad bentuknya sama. Yang membedakan harokat saja. Kalau ini bukan cuma harokat, tapi bentuk awalnya saja sudah berbeda nih. Pakai a. Ya kan? Kemudian masdarnya if'alan. Masdarnya nanti sesuai dengan wazannya kalau ini. Wazannya apa? Maka masdarnya kayak gitu. Artinya di sini tidak ada yang berbeda. Kalau di sulasi mujarrad, masdarnya itu apa? Masdarnya itu berubah. Artinya tidak terpaku dengan wazan yang ada, tidak terpaku dengan cetakan yang ada. Ya tidak. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Tapi jalasa yajlisu julusan, bukan jalsan. Ya tidak. Nah, itu. Kalau masdar di sulasi mujarrad kita harus kembali ke kamus atau menghafalkannya. Kalau di sini udah enak. Antum di sini tugasnya cuma ngafalin tasriful usul, udah. Sisanya terpampang jelas di depan antum insyaallah. Mafhum? Makanya nanti di sulasi mujarrad ini antum dibebani untuk menghafalkan wazan tasriful usul. Berbeda kalau sulasi mujarrad antum hafalkan bab satu saja. Habis itu lihat khilaf-khilafnya, perbedaan-perbedaan antara satu bab dengan bab yang lain. Mafhum? Baik. Ada pertanyaan di sulasi mujarrad sebelum kita lanjut ke sini? Cukup insyaallah sulasi mujarrad. Nah, kita masuk ke al-babul awal sulasi mazid. Sulasi mazid itu maksudnya adalah sulasi ya, 3 suku kata mazid dengan tambahan huruf. Baik 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Kalau tidak salah sampai 3 huruf. Atau sampai 4 huruf malah. Nanti istighfar itu istaghfaroh 6. 3 huruf berarti kan? Istaghfaroh. Iya, 3 huruf. Ya. Kalau tidak salah ada yang tambahannya 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Kalau tidak salah sampai 3 huruf. Kalau di sini kan tambahannya cuma 1 huruf. Asalnya ini fa'ala. Ini sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu cuman. Jadi cuman 3 suku kata. Fi'il atau dia itu kata yang berasal dari 3 suku kata yang murni. Contohnya masjid. Atau jangan masjid lah. Misalkan majlis. Majlis itu kan ada 4 huruf. Tapi kan dia berasal dari sulasi mujarrad. Kenapa? Karena majlis ini adalah isim zaman wal makan. Ya tidak? Fi'il madhinya apa? Jalasa. Nah, jalasa inilah disebut dengan sulasi mujarrad. Apa mujarrad? Mujarrad itu cuman. Mujarradul kalam la yanfa. Kalau cuma ngomong aja enggak ada faedahnya. Orang pintar ngomong tapi enggak bisa mempraktekannya gitu kan. Mujarradul kalam la yanfa. Ya, mujarrad itu artinya cuman, hanya, sekedar. Baik. Berarti fi'il madhinya cuman 3. Ya. Fi'il madhinya cuman 3 dan itu asli. Kenapa asli? Karena ada tambahannya di sini. Karuma akroma. Ini sulasi. Ini sulasi juga. Kenapa? Ini fi'il ini berasal dari karuma. Tapi dia ada tambahan 1 ini. Makanya sulasi mazid. Nah, ini ada tambahannya. Mafhum? Berarti di sulasi mazid itu semuanya berasal dari sulasi mujarrad, Ustaz. Iya. Hanya saja ada tambahannya. Semua wazan di situ itu berasal dari sulasi
mujarrad, berasal dari 3 kata. Nah, mafhum? Itu maksud dari sulasi. Baik. Itu muqaddimah antara perbedaan sulasi mujarrad dan sulasi mazid, kemudian bagaimana sulasi mazid terbentuk. Sekarang kita masuk ke materi al-babul awal, bab yang pertama. urutan di sini tidak harus, kalau urutan di sini sesuai dengan kitab tasrif ya. Artinya nanti prakteknya antum tidak menghafalkan urutannya pun tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi tentu saja ketika antum mempelajari suatu buku, kemudian menghafalkannya dengan baik, memahaminya dengan benar, dan bisa mengajarkannya, itulah antum berarti bisa memahami pelajaran yang ada di buku tersebut dengan baik. Seperti itu. Taib. Tasriful usuli. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il la taf'il. La taf'il. La taf'il la tuf'il. La tuf'il ya. Af'il la tuf'il. Muf'alun, ini bukan maf'alun, afwan. Muf'alun kan? Muf'alun muf'alun. Uf'ila yuf'alu. Nukarir maratan ukhra. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Jama'atan wahid itsnan tsalatsa. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Baik, tafadhal Syekh. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Ba'dahu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Ba'dahu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'il yuf'al. Uf'ila yuf'alu. Baik, ba'dahu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Ba'dahu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Uf'ila yuf'alu. Jama'atan maratan ukhra. Wahid itsnan tsalatsa. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Uf'ila yuf'alu. Naam. Sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Baik, yang pertama af'ala yuf'ilu if'alan. Nanti fi'il madhi, fi'il mudhari sama ya. Mungkin masdarnya ini. Masdarnya ini berbeda dengan sulasi mujarrad. Kalau masdar ini pasti sesuai dengan yang sudah ada. Pasti di sulasi mazid ini sudah harus mengikuti wazan. Jadi antum tidak ada membebani untuk apa? Tidak ada beban untuk mencarinya di kamus, tidak ada, atau menghafalkannya, tidak ada. Jadi kalau misalkan nanti dari kata karuma, akrama yukrimu ikraman, gitu ya. Aslama yuslimu Islam. Agama Islam itu, kata Islam itu dari mana? Berasal dari aslama. Apa aslama?
Aslama itu artinya menyelamatkan. Kalau itu berasal dari kata apa? Sulasi mujarradnya apa? Salima. Kalau salima selamat. Selamat misalkan ada antum lagi berdiri di samping jalan gitu kan. Ternyata tiba-tiba di video-video itu ada biasanya. Tiba-tiba antum ngambil apa atau apa gitu kan, geser sedikit, setelah itu ada mobil kencang gitu kan. Salima, ada kayak gitu ya biasanya. Atau mungkin kepalanya gini, pas giliran HP-nya jatuh, pas tunduk ternyata habis itu ada mobil atau apa lewat sehingga antum selamat. Itu kan salima namanya. Tapi kalau menyelamatkan itu butuh maf'ul. Islam itu menyelamatkan. Berarti Islam menyelamatkan kita. Kita itu diselamatkan oleh Islam. Dari apa? Dari api neraka itu maksudnya. Muslim. Ini kan isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya orang yang masuk Islam, orang yang Islam itu disebut dengan muslim. Muslamun nanti tidak dipakai dari kata aslama, muslamun tidak. Aslim. Ini ada dalam suratnya Nabi Muhammad kepada Raja Habasyah kalau tidak salah. Aslim taslam. Itu Herakles ya. Anda lupa ya. Ada suratnya di situ disebutkan aslim taslam. Ini sangat terkenal sekali. Aslim taslam, masuk Islamlah maka kamu akan selamat. Aslim, la tuslim. Ini kayaknya hampir jarang dipakai ya kalimat. Janganlah kamu masuk Islam atau janganlah kamu menyelamatkan. Mungkin kalau kalimat janganlah kamu menyelamatkan masih bisa gitu ya. Janganlah kamu menyelamatkan orang-orang kafir misalkan. Tapi tetap saja orang kafir pun kita masih harus kita selamatkan selama dia tidak memerangi kita ya. Muslamun uslima yuslamu, seperti itu. Baik, yang membedakannya lagi adalah a-nya di sini a-nya hamzah qata. Di situ enggak ada. Itu salah itu. Hamzahnya hamzah qata. Harus dibaca. Ya, harus dibaca. Ini hamzahnya hamzah qata semua. Nah, terutama di fi'il amr ya. Nah, ini hamzahnya hamzah qata'i. Kemudian yang membedakannya lagi adalah di sini kurang satu kalau antum perhatikan. Isim alatnya tidak ada. Isim alatnya tidak ada. Dan memang sulasi mazid tidak ada isim alat. Sulasi mazid tidak ada isim alat. Selama ini Anda pelajari, Anda ajarkan di kitab tasrif ini, memang perbedaan lainnya adalah antara sulasi mujarrad dengan sulasi mazid itu tidak ada isim alat. Kalau di sulasi mujarrad ada isim alat, kalau di sulasi mazid tidak ada isim alat. Mafhum? Baik. Ada pertanyaan? Kita coba satu kata ya. Contoh-contohnya. Nah, coba antum ada berapa itu kira-kira? 15. Baik, kita hafalkan 10 dulu aja lah. Atau baca sampai 10. 2 baris berarti. Nanti diulang lagi ya. Yang 10 ini nanti diulang lagi sama antum-antum. Baik. Nah. Akrama, ahsana, ab'ada, asqata, aslama, a'raqa, aslaha, akhraja, adkhala, asbaha. Baik, pilih salah satu. Ahsana yuhsinu ihsanan, muhsinun muhsanun, ahsin, la tuhsin, muhsanun uhsina yuhsanu. Mumtaz. Akrama, ahsana, ab'ada, asqata, aslama, a'raqa, aslaha, akhraja, adkhala, asbaha. Tadi ahsana. Asbaha yusbihu isbahan. Musbihun musbahun. Asbih
asbih la tusbih, muh musbahun musbahun usbihu usbiha yusbahu. Naam, ba'dahu akrama ahsana ab'ada asqata aslama a'raqa aslaha akhraja adkhala asbaha akhraja. Naam. Akhraja yukhriju ikhrajan mukhrijun mukhrajun akhrij la tukhrij mukhrajun ukhrija yukhraju. Nah, ba'dahu akrama ahsana ada asqata aslama a'raqa aslaha akhraja adkhala asbaha akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun akrim la tukrim mukramun ukrima yukramu. Naam, ba'dahu akrama ahsana ab'ada asqata aslama a'raqa aslaha akhraja adkhala asbaha a'raqa yu'riku iqraqan mu'rikun mu'raqun la tu'rik a'rik dulu a'rik la tu'rik mu'rikun mu'raqun mu'riqa yu'raqu. Naam. Sudah? Yang lainnya lagi adalah Anda tadi belum sempat jelaskan. Isim fa'il dan isim maf'ul tulisannya sama persis. Isim fa'il kasroh, isim maf'ul fathah. Selalu seperti itu. Sulasi mazid selalu seperti itu. Antum cek sekarang kalau nggak percaya. Bab yang kedua mesti sama tulisannya. Yang membedakan itu doang. Isim fa'ilnya kasroh, isim maf'ulnya fathah. Ya kan? Betul ya? Coba cek lagi bab yang lain misalkan bab ke-7 atau ke-8. Khawatir anak keliru. Betul ya? Betul? Sudah? Membuktikan masing-masing isim fa'il dan isim maf'ul sama tulisannya, persis sama. Yang membedakannya harokatnya. Makanya berarti nanti kita membedakannya bagaimana Ustaz? Ya coba-coba. Ini kalau dibaca muf'ilun nyambung atau enggak? Dibaca muf'alun nyambung atau enggak? Dibilang nyambung atau enggaknya bagaimana? Pertama, harus nanti lihat konteks kalimatnya. Yang kedua, pembiasaan. Itu. Makanya jam terbangnya harus banyak nih baca kitabnya seperti itu ya. Paling enak itu ya baca Al-Qur'an dulu gitu. Baca Al-Qur'an, antum kira-kira lihat nih dari segi bahasa Arabnya, susunannya, dari segi nahunya, dari segi sorofnya, ini kata apakah ada asal katanya, kenapa dia dibaca kayak gini, kenapa di awalnya nih, awal sebelum terakhirnya ya berarti ya. Kalau sorof itu kan sebelum terakhirnya, apakah ini masuk ke dalam pembahasan sorof atau tidak? Yang sudah dipelajari. Kalau yang belum dipelajari ya jangan lewatin aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kalau arti beda jauh. Gimana? Kalau arti beda jauh. Arti gimana? Kalau misal yang muf'ilun sama muf'alun. Ya jelas beda. Kalau muf'ilun
orang yang kalau muf'alun sesuatu yang di atau orang yang di. Kayak misalkan muslimun orang yang menyelamatkan atau orang yang menyelamatkan mungkin bisa gitu. Muslamun orang yang diselamatkan. Ya. Muslimun orang yang menyelamatkan. Kalau muslamun orang yang diselamatkan. Seperti itu. Jadi ini akan akan bertolak belakang maknanya ya. Karena fa'il sama maf'ul nanti kaitannya seperti itu. Baik. Kemudian isim zaman wal makan itu sama dengan isim maf'ul. Itu sama persis itu. Sama persis. Ya tidak? Sama itu. Bedanya di mana? Kalau di sorof perbedaannya jelas di tasrif. Kalau isim fa'il, isim maf'ul ada 6 tasrifnya. Muf'alun, muf'alani, muf'aluna, muf'alatun, muf'alatani, muf'alatun 6. Tapi kalau misalkan zaman wal makan ada 3. Muf'alun, muf'alani, muf'alatun. Cuma 3. Tapi 2 awalnya sama Ustaz dengan yang 2 awal di isim maf'ul, sahih, sama. Dan yang ini juga yang ketiganya sama dengan yang ke-6 di isim maf'ul, benar. Yang ketiga di isim alat, isim zaman wal makan, yang ketiganya nih, muf'alun, muf'alani, muf'alatun itu sama dengan yang ke-6 di isim maf'ul atau isim fa'il ya kan? Muf'alatun, sama saja. Yang membedakan cuman 3 ya. Membedakan cuman jumlahnya. Kalau sulasi kalau isim zaman wal makan cuma 3, tapi isim maf'ul ada 6. Tapi itu sebetulnya teori-teori yang antum akan lebih memahaminya setelah antum menghafalkannya dan mempraktekannya. Insyaallah. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Yang isim zaman wal makan ini dia enggak ada mudzakkar muannas. Isim zaman wal makan, enggak ada. Karena isim zaman wal makan, zaman itu kan waktu kan. Kayak majelis, ada enggak majelisatun? Tidak ada. Seperti itu. Sehingga seperti kayak kitabun atau mungkin hakibatun. Hakibatun itu muannas ya. Mungkin pas di awal-awal ketika kita mempelajari mudzakkar muannas, antum akan berpikir, oh ini hakibatun itu tas untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki berarti hakibun gitu. Anda dulu sempat berpikir seperti itu pas awal-awal Anda belajar ya. Setelah Anda perhatikan, kayaknya nggak kayak gini deh harus memahaminya. Ternyata ada beberapa yang dia itu butuh laki-laki dan perempuan. Berarti itu makhluk hidup biasanya. Makhluk hidup. Artinya makhluk yang berakal itu mesti ada yang versi laki-laki dan versi perempuannya. Tapi kalau benda mati tidak ada. Atau ada kata yang memang dia itu kalau bentuknya muannas ya udah muannas saja. Walaupun ada juga yang beberapa seperti binatang laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Ya kayak contohnya kalau nggak salah onta. Onta itu kan perempuan naqah, ada dalam surat Asy-Syams kalau tidak salah. Fakadzabuhu sebelumnya naqatallahi wa suqiyaha yang gitu. Naqatallahi ya, naqah. Baik. Kalau onta laki-laki jamalun. Jamal itu onta laki-laki, kalau naqah apa? Onta perempuan. Tapi kan dari segi tulisannya sudah berbeda, bukan jamalun jadi jamalatun, bukan ya. Naqah jadi naqun, tidak seperti itu. Ada beberapa yang memang dibuat laki-laki dan perempuannya, tapi tulisannya pun berbeda. Ada yang sama persis seperti muslim sama muslimah. Tapi seperti barang-barang kayak masjid, nggak ada masjidatun, untuk perempuan nggak ada, seperti itu. Ala kulli hal. Contohnya juga di isim zaman wal makan ini tidak ada bentuk muannats-nya. Ya, ini juga ada ya di sulasi mujarrad juga cuma 3 huruf, cuma 3 tasrif ya, cuma 3 kata. Taib, silakan antum hafalkan
3 menit coba, bisa nggak hafalkan tasriful usul? Harus bersuara, nggak apa-apa. Sampai 25. Memang untuk menghafal itu butuh 10 kali, 20 kali, dan kuncinya adalah tenang, pelan-pelan, sering diulang. Habis itu lupa lagi, itu adalah hal yang lumrah. Biasanya bukan penyakit, mungkin harus dilewatin. Ana ngerasa juga seperti itu. Ana kayaknya udah hafal deh. Tapi kok setelah berapa hari lupa gitu. Nah, itulah pentingnya kita nanti juga harus murojaah. Dan dan kaidahnya adalah cepat hafal, cepat hilang. Semakin antum lama proses menghafalnya, insyaallah semakin lama juga proses hilangnya, insyaallah ya. Anda juga ngerasakan hal yang demikian. Taib, sekarang kita coba tutup bukunya. Sudah ya? Sudah atau belum? Tapi ada di depan nih. Harus dihapus berarti. Taib. Fadhal. Antum. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun muf'ila yuf'alu. Naam. af'ala Af'ala yuf'ilu if'alan Muf'ilun muf'alun if'ala af'il af'ila tuf'al muf'alun uf'ila yuf'al. Naam. af'ala yuf'alu Yuf'i af'ala yuf'ilu if'alan Muf'i muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Bisa apa Imam? Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il Naam. muf'alun fu'ila uf'ila yuf'alu. Naam. Ba'dahu Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'ila yuf'al. muf'ila yuf'al. Jama'atan. Pelan-pelan aja. Wahid, isnan, thalatha. Af'ala Yuf'ilu if'alan maf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun uf'ila yuf'alu. Uf'ila yuf'alu. Kita coba dengan satu kata ya. Atau kita terjemahkan dulu ini, apa contoh-contohnya. Tadi kita belum terjemahkan contoh-contohnya. Sudah? Taib. Wazan bab pertama di sulasi mazid ini, dia menjadikan fiil yang tadinya tidak butuh maf'ul menjadi butuh maf'ul. Yang tadinya tidak butuh maf'ul menjadi butuh maf'ul. Contoh tadi salima, selamat. Berarti kalau kita masukkan ke dalam wazan ini jadi aslama, menyelamatkan. Sudah? Zahaba, apa artinya? Pergi. Adhaba, membuat pergi. Membuat pergi. Ada ya kayak gitu ya? Adhabani kalamuka. Perkataanmu itu membuatku pergi, membuatku ingin pergi. Ya. Adhabani kalamuka. Kalamu berarti dia fa'il. Mana maf'ulnya? Ni-nya di situ.
Taib. Aslamanil islamu. Telah menyelamatkanku. Siapa? Al-Islam. Islam telah menyelamatkanku. Taib. Berarti wazan aslama atau af'ala ini menjadikan fi'il yang tadinya tidak butuh maf'ul menjadi butuh maf'ul. Contoh yang pertama di situ apa? Akroma. Apa arti akroma? Memuliakan. Kalau karuma mulia. Karumat talibu bi'ilmihi. Seorang santri itu, seorang talibul ilmi itu mulia dengan ilmunya. Ya. Bukan memuliakan ya, beda ya antara mulia dengan memuliakan. Antum garis bawahi di situ. Berarti akroma di situ artinya memuliakan. Terus yang kedua, ahsana, hasuna baik. Menjadi baik. Tapi kalau ahsana memperbaiki. Ihsan, makanya antum pernah dengar nama ihsan ya. Ada di dalam tingkatan keislaman seseorang. Muslim, mukmin, muhsin. Ya, muhsin itu tingkatan paling tinggi. Ba'dahu ab'ada. Kalau ba'uda jauh. Ab'ada menjauhkan. Nah. Selanjutnya asqata. Saqata yasqutu jatuh. Saqata yasqutu jatuh. Dia jatuh sendiri, jatuh gitu kan. HP dari meja plek jatuh. Tapi kalau anak menjatuhkan itu namanya asqata, menjatuhkan. Nah. Di situ menggugurkan artinya. Itu bahasa Melayu berarti. Bahasa Melayunya menggugurkan. Lanjut. Aslama, menyelamatkan tadi ya. Baik. Masuk Islam juga boleh, menyelamatkan atau masuk Islam atau boleh. Lanjut. A'raqa ini kalau nggak salah masuk Irak ya. Masuk Irak. Ini dipakai, kalau Anda dulu berpikirnya ini dipakai oleh orang-orang yang ada di perbatasan Irak. Atau ini dipakai pada waktu lampau, zaman-zaman kerajaan. Artinya ketika kita mau masuk suatu negeri itu mesti ada kalimatnya khusus lah. Mungkin ini kode-kode sandinya yang masih tersisa. Taib. Ba'dahu aslaha. Aslaha memperbaiki. Pakai solaha kan? Ini ada dalam hadis. Inna fil jasadi mudghatan. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu. Ada ya dalam hadis. Ada yang mengatakan salaha, ada yang mengatakan soluha. Riwayatnya kalau nggak salah. Anda pernah dengar dua itu. Ada yang bilang salaha atau Anda yang salah dengar ya. Anda dengarnya dulu salaha dan soluha. Ada kadang-kadang baca soluha, ada kadang-kadang baca salaha. Fa'ala wazannya sama fa'ula. Nanti mungkin bisa dilihat perbedaan. Nah, ba'dahu akhraja. Akhraja mengeluarkan berarti. Kalau kharaja keluar kan? Kalau mengeluarkan akhrij. Bedanya kalau kharaja masdarnya khurujan. Kalau akhraja ikhrajan. Nah, setelah itu ada khala ya, kebalikannya berarti lawan katanya memasukkan idkhal. Makanya pengertian idgham pengertiannya idkhalus syai' fi syai'. Memasukkan sesuatu, memasukkan huruf atau tanwin atau nun ke dalam huruf yang lainnya, ke dalam huruf idgham. Idkhalus syai' fi syai'. Ingat sekalian, ini pelajaran kelas 2 SMP kalau nggak salah dulu. Idkhalus syai' fi syai'. Baik. Lanjut. Asbaha. Menjadi ini kalau ini nanti fiil dia tidak berfungsi sebagai fiil. Dia berfungsi sebagai fiil nakis. Kenapa fiil nakis? Karena dia tidak butuh fa'il.
Loh kok tidak butuh fa'il? Karena dia saudaranya kana. Ya kan? Karena itu kan asbah itu saudaranya kana. Sekarang Anda tanya, kana itu butuh fa'il atau tidak? Kana itu fi'il loh. Kana fi'il tapi tidak butuh itulah yang mungkin kita bisa katakan dia itu fi'il nakis. Dia fi'il tapi dia tidak butuh fa'il. Justru dia butuhnya apa? Isim kana nantinya. Berarti ini juga butuhnya isim asbaha. Nah, makanya kita tidak mengatakan dia menjadikan asbaha itu artinya membuatnya pagi. Enggak. Membuatnya dia artinya di situ menjadi. Menjadi. Artinya menjadi. Asbaha menjadi di waktu pagi. Sudah menjadi di waktu pagi atau sudah menjadi, boleh. Lanjut, sudah? Apa? Akbaro. Menjadikan besar. Akbaro yukbiru ikbaron. Menjadikan besar. Ya, menjadikan besar kan? Menganggap besar. Taib. Jangan akbaru ya. Kalau akbaru itu isim tafdil. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kayak biggest, bigger, biggest ya kalau nggak salah. Bigger, biggest kalau nggak salah. Nah itu dalam bahasa Arab juga ada. Itu tadi. Kabiru jadi akbar. Cuma dua. Besar, lebih besar. Itu aja. Ya. Nah, ba'dahu asgoro. Kebalikan dari akbar. Menjadikannya kecil atau menganggap kecil. Lanjut. Apa? Akroba. Mendekatkan. Lanjut. Aq'ada. Menjadikannya duduk. Mekan atau mendudukan. Aq'ada. Bisa membuatnya duduk, menjadikannya duduk atau mendudukan. Kalau bahasa kitanya mungkin mendudukan ya. Mendudukan. Baik, lanjut. Akfala. Akfala ini artinya mengunci. Nah. Mengunci. Makanya bahasa Arabnya gembok, kuflun. Kuflun gembok itu yang biasa kita taruh di gerbang atau kalau ini miftah, kunci kunci biasa miftah. Tapi kalau gembok mungkin terbayang ya, gembok itu disebut dengan kuflun. Apapun itu gemboknya itu mau gembok yang diginikan itu. Itu mungkin kalau yang itu miftah ya, tapi kalau anak pribadi selama itu bukan alat yang kecil itu, berarti dia gembok lah. Ala kulli hal yang penting gembok itu yang kira-kiranya dia walaupun dia mungkin pakai kode ya. Setahunya itu gembok. Lanjut. Sudah. Cukup insyaallah. Silakan PR-nya seperti biasa. Antum pilih satu, tasrifkan dari awal sampai akhir. Pilih mau baca, sekarang pilih aja. Antum mau baca atau tulis. Silahkan. Dari awal sampai Iya. Dari tasriful usul sampai mudhari majhul. Ya. ini contoh kan nggak ada hamzah qat'iyah ya. Kalau di sini kan ada. Kenapa Ustaz? Itu biasanya penulisan itunya, bukunya. Ini setahu anak bisa jadi ketika itu tidak ada yang membedakan. Yang lainnya ada nggak kira-kira? Ada hamzah qat'iyahnya nggak di situ? Kalau ada hamzah qat'iyah, kemungkinan memang salah dari percetakannya. Di contoh juga harusnya ada hamzah qat'iyah. Harusnya ada. Sama kayak ini dong. Nggak ada hamzah qat'iyah, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Untuk yang lain juga nggak ada. Berarti memang itu cara menulis dia. Mungkin itu alatnya waktu itu mungkin nggak ada hamzah qat'iyahnya atau mungkin memang di setting nggak ada hamzah qat'iyahnya semua. Anda juga lihatnya waktu itu kalau nggak salah nggak ada hamzah qat'iyah gitu. Hampir semuanya nggak ada hamzah qat'iyah. Ya. Anak pun kayaknya nggak ada. Coba antum lihat di dhamir. Dhamir di awal-awal dhamir itu.
Coba cek ada nggak? Ana itu ada nggak hamzah qata'nya? Tulis. Ada, harusnya ada sih. Yang huwa huma hum. Kamu? Nggak ada. Yang ana itu nggak ada juga. Iya. Berarti memang nggak ada semua hamzah qata'nya. Seperti itu. Harusnya ada. Kalau ada berarti sama kayak ini fi'il mahmud. Beda. Beda. Kalau nggak ada, maksudnya kalau nggak ada. Kalau ada hamzah qata'nya. Kalau ada hamzah qata'nya enggak. Bukan. Kalau hamzah kalau fi'il mahmuz yang antum pelajari dari huruf yang asli. Ini kan bukan huruf asli. Tambahan kan? Nah, itu. Berarti dia bukan mahmuz. Bukan mahmuz. Makanya nanti yang kita baru pelajari itu kemarin sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad yang 3 huruf. Huruf pertamanya kan? Kalau ini kan bukan 3 huruf. Nah, makanya cara mengetahui apakah dia mahmuz atau tidak. Jadi mungkin ana sedikit berikan gambaran ke antum semua. Ada fiil namanya mahmuz. Mahmuz itu apa? Huruf pertamanya hamzah qata. Seperti akhadha. Akhadha. Ah ini. Berarti antum lihat fiil madinya. Huruf pertamanya itu mahmuz. Jadi kalau misalkan antum bilang ma'khudhun. Ma'khudhun. Ini kan isim maf'ul. Ya kan? Isim maf'ul. Fi'il madinya apa? Asal katanya akhadha, ya tidak? Berarti ma'khudhun ini berasal dari fi'il yang mahmuz atau tidak? Iya. Mafhum? Berarti dilihat fi'il madinya. Huruf pertama dari 3 huruf itu huruf hamzah. Itu disebut dengan mahmuz. Ini intermezzo saja. Sedangkan akroma ada berapa huruf? Ada 4. 3 kata yang aslinya apa? Karoma. Antum hapus dulu. Ada nggak mahmuznya? Nggak ada. Berarti ini bukan fi'il mahmuz. Sudah? Berarti kalau dari sulasi mazid, antum harus jadikan dulu sulasi mujarrad. Dihilangkan dulu tambahan-tambahannya. Huruf-huruf tambahannya dihilangkan dulu, baru ketemu 3 huruf pertama atau 3 huruf yang asli. Dilihat. Begitu juga nanti yang apakah dia nakis, ada nanti fi'il nakis ada. Insyaallah kita akan pelajari ini setelah target Anda berarti 2 bulan ini. 2 bulan dari setelah ini tak usahain 2 bulan sampai 3 bulan lah. 2 bulan setengah lah. Selesai kita sulasi mazid. Insyaallah. Karena setiap pekan kita ngafalnya cuma gini aja, belajarnya insyaallah kalau untuk shorof. Baca, jelas. Baca, hafalkan, latihan. Cukup insyaallah. Nasab munfasil atau muttasil? Munfasil. Itu apa itu? Ya apa? Katanya anak kan nggak tahu. Ya ayat. Oh, itu. Ada ya. Yaitu, iya, yaitu. Itu bahasa Indonesia, Pak. Kalau di penjelasannya ada, Anda lihat di penjelasannya ada, tapi di matan itu materi-materi ini. Materi-materi ini insyaallah nggak ada ya. Ini kan penjelasannya. Yang matan itu yang ini nih, tulisan materi-materinya tidak ada. Ini penjelasan ini. Ada di sini. Antum bisa lihat di kata ini ada di sini di halaman 7 paling atas baris yang pertama itu ada. Halaman 7 paling atas. Itu ada hamzah qata. Satu baris paling atas. Ada ya? Ya apa nih? Seorang. Fa'ala artinya telah berbuat Telah berbuat seorang laki-laki, seorang si urong. Ya kan tulisannya? Nah, itu ada hamzahnya itu, hamzah qata'nya ya kan? Itu penjelasan. Mungkin kalau di penjelasan ada. Di penjelasan ada hamzah qata'. Hamzah yang kecil itu kan? Hamzah qata' itu kan hamzah yang kecil kayak gini kan? Gitu ya? Ada. Ala kulli hal di matanya tidak ada. Maka nanti harus diperhatikan apakah di hamzah qata'. Itu nanti pembahasannya di imla, qawaidul imla insyaallah. Naam. Cukup insyaallah. Nah, untuk tugasnya silakan nanti antum pilih
Kalau rekaman mesti antum harus tulis dulu. Karena apa? Antum tulis, antum latihan, baru baca biar benar. Tapi kan kalau tulis, ya udahlah, Anda bisanya segini gitu kan, tulis foto udah selesai. Ya. Berarti kalau rekaman itu nanti kemungkinan besar antum butuh dua kali kerja lah istilahnya. Ala kulli hal terserah antum, kira-kira mana yang antum inginkan silahkan. Insyaallah nanti akan ana koreksi insyaallah. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi, silahkan langsung japri aja ke ana, insyaallah ana akan jawab sebisa mungkin. Tapi kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.